Islam dan kesempatan yang kita bisa bertemu kembali di dalam taman-taman surganya Allah di muka bumi ini. Insya Allah ketika kita berada di pengajian ataupun majelis zikir, majelis ilmu, insya Allah itu adalah taman-taman surganya Allah di bumi. Amin. Salawat kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan berikutnya juga hari bersama. Alhamdulillah sudah hadir, maka itu kita akan belajar tentang ilmu mengenai tentang kitab Aqidatul Awam yang akan beliau paparkan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita istiqomah dalamnya, ini mendapatkan ilmu dan hikmah yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk waktu dan tempat, yang sebelumnya kita buka dulu dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Atur suwun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama hadarah dulu untuk almarhumah, wabil khusus yang punya kitab ini, dan wabil khusus juga hati kita, ruh kita patihahi. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita yang sudah ada di alam barzakh. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang, segala amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala kehilafannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jaddihi wa jaddatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susanil arwahi masyaikhina wa masyayikhina wa alimina wa asatidina dan khususan ila Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i, khususan ila Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki mu'allif hadats kitab Aqidatul Awam, wa ila arwahina ya Allah. Syai'un lillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati panitia ya. Panitia mushola mushola Ikhlas, yang semuanya ibu-ibu yang hadir, yang belum hadir, yang ada di rumah semuanya, yang saya hormati dan Allah muliakan. Puji syukur pada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bisa bersama-sama mendengarkan, bisa bersama-sama melihat, bisa bersama-sama melangkahkan kaki dari rumah ke sini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke sini Allah meridhoi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua tadi saya bacakan surah Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita bacakan, khususnya kepada seluruh almarhumah ya, ibu, bapak, kakek, nenek kita yang sudah ada di alam barzakh, mudah-mudahan terlimpahi curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita
yang masih diberikan kesempatan oleh Allah ngaji, mudah-mudahan hati kita, mata kita, telinga kita diberikan keterbukaan oleh Allah. Bukan hanya mata yang ini, tapi mata basyirah yang bisa melihat. Karena banyak Allah berikan mata, tapi matanya tidak bermanfaat. Banyak Allah berikan telinga, tapi telinganya juga tidak bermanfaat. Ya, bahkan hati sekalipun, ya, hati Allah berikan sama, tapi hati tidak bermanfaat juga. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adanun la yasma'una biha walahum absarun la yubsirun a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya hati, padahal mereka punya mata, mereka punya telinga, tapi hatinya tidak mau paham. Padahal Allah sudah taburkan ayat-ayat Allah. Allah berikan tanda-tanda kekuasaan diperlihatkan, tapi tetap tidak melihat. Allah berikan pendengaran, apapun yang diperdengarkan oleh Allah banyak ya, tapi telinganya tidak mendengar. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita awali tadi Ustadz, ibu-ibu semuanya, Allah membukakan tutup-tutup yang ada di dalam jiwa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa artinya hidup teh tapi ditutup oleh Allah? Hari Allah mah berusaha untuk ingin membuka, tapi kitanya malah menutup. Mudah-mudahan ya, kita makanya harus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bari kitanya ikhtiar, sambil kitanya ikhtiar. Kalau kitanya tidak ikhtiar mah tidak membuka diri, tidak bakalan terbuka. Ya, jalan ke surga teh ngolowong, jalan ke surga tuh besar, jalan ke surga tuh sangat lebar sekali. Tapi kalau kitanya tidak mau mamba, mana ya beli sampai-sampai ke surga. Ya, jalan kepada Gusti Allah teh sangat-sangat luas. Tapi kalau kita tidak mau mamba jalan Gusti Allah, harapan nyampe beli Gusti Allah, boten sampai ke Gusti Allah. Na'udzubillah. Ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat, dan ya Allah wa iyyakum, jamaah pengajian minggu sore di Mushola Al-Ikhlas. Kemarin kita perkenalan, insya Allah kita punya satu panduan ya. Ini kitabnya tadi sampun dibagikan barangkali. Ini teh. Oh, ada 4. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa. Ini perkenalannya, ibu. Perkenalan teh. Pak Haji, saya mah belum pernah masang tren, belum pernah ngaji kitab. Alim bata saja, misalkan barangkali belum bisa pegang saja bukunya supaya jadi saksi. Kata saya juga begitu. Iya, ini teh jadi cuma enggak, ya, atau tidak juga ya. Kalau pendatang ke sini juga sudah satu manfaat. Ustaz begitu ya. Jadi tadi kata saya juga, bokatan ditanya sama malaikat munkar dan nakir teh, videonya ada, nantilah diperlihatkan. Ibu yakin kita teh punya video ya? Kita teh punya video kan, nanti teh diputar saja malaikat munkar nakir teh. Betulkah kamu cinta kepada Kangjeng Nabi misalnya, kepada Nabi Muhammad? Kata malaikat munkar nakir, yakin cinta. Apa cirinya kamu cinta? Saya suka ngaji pas minggu sore di Mushola Ikhlas. Benar. Ngaji apa? Ngaji kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam, bener. Malaikat mah gak tahu Aqidatul Awam juga. Ya, tapi pas diperlihatkan videonya, oh ya bener. Ibu ini, oh iya ada, lulus. Amin ya Rabbal alamin. Ini tuh jadi bukti, jadi bayyinah, jadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang kedua, urusan ngerti dan tidak ngerti ibu. Misalkan ini mau Pak Haji beli mudeng, nggak ngerti kenapa ya? Yang urusan ngerti dan mengerti mah ada bukan kita. Kita mau dituntutnya untuk thalabul ilmi, untuk datang. Tapi insya Allah sedikit saja ya. Sedikit terus Allah taala. Ibu-ibu, kitab yang ada di hadapan ibu-ibu teh namanya kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam judulnya teh ya, yang dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang beliau ya. Jadi
Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Sayyid Muhammad Al-Marzuki Al-Hasani ya, sekitar tahun 1205 Masehi atau 1791 Masehi. Sekarang tahun 2026, jadi hampir 1500 ke belakang. Kitab ini masih ada dan bahkan insya Allah kayaknya di mana sampai kiamat kayaknya Mas. Selama ada pesantren, selama ada yang ngaji ilmu, yang tolabul ilmi, kitab ini gak bakalan hilang. Kitab-kitab ulama-ulama Nusantara yang ini gak bakalan hilang, karena yang namanya tulisan itu tidak bakalan hilang insya Allah. Jadi kalau ibu, ustadz, bapak-bapak semua, kalau namanya mau terkenang, ya beli hilang, harta mah hilang, harta mah. Tapi kalau ilmu yang berupa tulisan, buku gitu ya, gak bakalan hilang, dicetak lagi, lagi ya bermanfaat. Di antaranya kitab ini adalah membahas tentang akidah, namanya juga akidah. Akidah tuh akidah ibu kuningnya ya kemarin ya. Akidah, ada muamalah kemarin tuh gitu ya. Ada iman, pertama kita bertemu tuh. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Akidah teh masuknya teh kepada keimanan. Dan itu adalah hal yang pokok. Kalau kitanya tidak beriman, ya tidak dihitung oleh Allah. Kalau kita tidak punya akidah, di dalam Al-Quran kan banyak ya ayyuhalladzina amanu, begitu. Kalau tidak beriman mah tidak dihitung, ya tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ibu-ibu, kitab ini membahas tentang akidah bagi orang-orang awam, sambil sarang-sarang kita semua. Akidah bagi kebanyakan orang. Kitab ini berbentuk nazoman, Ustaz, berbentuk nazoman ya. Tidak banyak, hampir berapa nazom? Tidak sampai ratusan, tidak sampai ribuan ya. Tidak seperti Alfiyah makan 1000. Kira. Mari kita sama-sama. Ini dulu sekilas. Kitab ini berdasarkan syarah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi pas suatu malam Sayyid Ahmad Marzuki itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan di dalam impiannya itu, di dalam impianannya itu, nah di sini anak sabab hadhil mandumah annan nadim ro'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Suatu malam pengarang kitab ini tuh tidur dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhiru lailatul jum'ah min awali jum'ah min syahri Rajab. Akhir malam Jum'ah dari Jum'ah akhir bulan Rajab. Ya, tahun sekitar 1200-an gitu. Pas sudah begitu bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqifuna wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna, dikelilingi oleh sahabat Kanjeng Nabinya itu. Kanjeng Nabi itu dikelilingi. Ini cerita dulu Ustaz ya. Cerita ngarang kitab ini, jadi tidak sembarangan, ada 20 barangannya. Artinya tidak biasa-biasa saja. Ini hal luar biasa. Pas sudah bertemu dengan Kanjeng Nabi dilingkungi oleh para sahabatnya. Pas sudah begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kanjeng Nabi itu bersabda, wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra mandumatu tauhid allati hafadhaha dakhalal jannah. Pas sudah gitu bersabda Kanjeng Nabi kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki itu. Padahal beliau kan bukan sahabat ya, tapi bisa ya dalam mimpi ya bisa bergabung dengan para sahabat. Dan Kanjeng Nabi itu nyuruh kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki, coba bacakan. Pinter, subhanallah. Bacakan nadom kata Kanjeng Nabi kepada
Syekh Ahmad Al-Marzuki, dan apabila nadhoman itu dihafal maka dakhalal jannah, akan masuk surga. Kalau nadhoman itu dihafal akan masuk surga. Yang kedua, wanalal maksud, dan akan dihasilkan apa yang dituju, apa yang dimaksud. Begitu. Pas sudah gitu dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki nadhoman ini. Nadhoman kitab Aqidatul Awam. Jadi tapi memang berupa mimpi, Ustaz. Jadi kalau kepada para nabi makan wahyu ya. Cuman malaikat Jibril hari ini mah oleh Kangjeng Nabi kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ibu pernah bermimpi dengan Rasulullah? Belum ya? Belum. Amin. Kalau belum paling bertemunya kita mah bukan dengan Rasulullah, bertemunya teh dengan hantu. Aduh. Ya Bu ya? Kalau bertemu dengan hantu pernah ya? Semuanya pasti pernah diudag-udag, dikejar-kejar hantu. Kalau dikejar-kejar hantu kan kitanya tuh padahal mah lari tapi kayak gak lari, sampai begitu ya. Ini mah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen bertemu dengan Rasulullah. Kalau ingin bertemu dengan Rasulullah, kitanya harus mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, pas sudah gitu dibacakanlah oleh Kangjeng Nabi kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki, pengarang kitab ini, nadhoman ini dari awal sampai akhir. Pas sudah bangun, Syekh Ahmad Al-Marzuki itu langsung hafal apa yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Itulah keistimewaan kitab ini. Jadi kitab Aqidatul Awam itu atas impian bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan kalau hafal insyaallah masuk surga ya. Sekarang dari Syekh Ahmad Al-Marzuki ditulis dan saya sampaikan lagi kepada ibu-ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat yang ada di mushola Al-Ikhlas ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini jadi wasilah, jadi media, jadi pelantaraan kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pengen masuk surga mah ya? Masuk surga pengen? Ketemu dengan Rasulullah pengen? Ngaji pengen? Rada angel ya. Kalau ngaji lebih susah kita teh ya apa-apa, sedikit saja lah gitu. Ibu-ibu, mari kita sama-sama buka tadi sekilas tentang sebab-sebab dikarangnya kitab ini. Nah, mari kita sama yang pertama, bait yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau di pondok, kalau di itu suka dinyanyiin. Nyanyinya sih bebas sebetulnya, mah kalau nyanyi mah gak apa-apa. Jadi Pak Ajis emang boleh nyanyi? Ustaz nyanyi boleh? Ibu-ibu kayaknya mah suka nyanyi, yang TV-nya besar, yang punya salon biasanya sambil malu-malu ya nyanyi. Tapi kalau nyanyinya pakai nyanyian, kalau sholawat dinyanyikan boleh? Boleh ya, boleh. Karena Islam teh suka keindahan. Azan juga dinyanyikan ya. Azan nyanyikan kan? Ada nada itu nyanyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu teh dinyanyikan, dinadakan. Nyanyi teh nada. Nah, para ulama zaman dulu, bahkan sampai zaman sekarang juga Ustaz, kalau yang suka nyanyi, ya ulama juga ada yang nyanyi. Jadi bikinnya tuh bikin nazom ya, atau syair untuk menghafal anak-anak, baik orang tua juga biasanya pakai nazoman, pakai nyanyian ya. Di madrasah juga pakai nyanyian ustadzah ya. Gitu. Maka ini pakai nyanyian, pakai nazoman. Nazomnya baharnya bahar. Nanti ada di dalam ilmu ilmu bahar namanya. Ada bahar basit, bahar wafir, bahar kamil, bahar towil gitu. Kita ke bait yang pertama. Kalau biasa nyanyiannya begini nih.
Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Pernah dengar nada ini? Belum? Atau nadanya, atau bisa nada yang lain juga gak apa-apa ibu ya. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Atau nadanya nada yang alfiah itu nada gimana Ustaz? Saya lupa. Nada alfiah teh subhanallah kelalin lagi. Tapi ini biasanya kayak gitulah nadanya. Karena nada nadoma mangga apapun, seperti apapun nyanyiannya buat kenapa-napa. Gitu. Mangga kita sarang-sarang diartiin. Ada artinya juga sudah ada di situ ya. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia? Jawa yang itu? Oh, Indonesia. Oh, gitu. Nggih. Saya pakai bahasa Jawa. Apa-apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti ya sedikit-sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u. Kita sarang-sarang gitu, sarang-sarang ya. Namanya itu ilmu laduni. Tahu laduni? Laduni teh ilat. Ilate muni ya, supaya ya ininya mudah-mudahan baik asal gitu. Itu saya satu kali, ibu-ibu satu kali nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u. Saya memulai. Bismillahi. Dengan menyebut nama Allah. Warrahmani. Allah yang maha pengasih. Wabirrahimi. Dan Allah yang maha penyayang. Daimi yang langgeng. Al-ihsani dalam berbuat kebaikan. Falhamdu maka segala puji lillahi hanya milik Allah. Al-Qadimi yang maha qadim. Al-Awwali yang maha awal. Al-Akhiri yang maha akhir. Al-Baqi yang maha langgeng. Bila tahawuli tanpa ada perubahan. Nah, gitu. Itu ibu-ibu hartosna teh pakai bahasa Indonesia, kurang lebihnya seperti itu. Mangga kita sareng-sareng mangga didengarkan penjelasannya. Abda'u, kitab ini tadi dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, dikawitan dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Semua karangan, semua kitab, semua ngaji itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa diawali dengan Bismillah? Bismillah teh ini diharuskan oleh Kangjeng Nabi. Kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah bahwa abtar au akto au ajdam. Setiap segala sesuatu yang dianggap baik oleh syara yang dianggap baik oleh syara, oleh agama, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bahwa akto, maka pekerjaan itu adalah terputus dari rahmat Allah, tidak mendapatkan rahmat. Na'udzubillah. Sementara kita segala sesuatu pengen mendapatkan rahmat Gusti Allah. Haji pengen dapat rahmat, jualan pengen dapat rahmat, nikah pengen dapat rahmat, enggak nikah juga pengen dapat rahmat. Apapun di alam dunia pengen mendapatkan rahmat. Rahmat apa sih, Bu? Kasih sayang dari Gusti Allah. Kemarin kalau tidak salah pas awal-awal saya sudah sampaikan. Dah hidup di alam dunia, bahkan sampai meninggal di alam akhirat pun pada intinya kita mengharapkan yang diharapkan rahmat Allah, fadl Allah, kasih sayang dari Gusti. Karena mengharapkan ibadah kita Ibu
Kan kita gak bisa ya. Masih ingat ya, seorang hamba yang di tengah lautan yang hanya ibadah saja, makannya juga makanan yang halal karena datangnya dari langit, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum pernah makanan yang subhat, tapi ketika ditanya oleh Gusti Allah, "Hai hamba, kamu mau masuk surganya Gusti Allah karena kasih sayang Gusti Allah atau karena amalmu?" Jawaban yang pertama gimana? Pengen masuk teh karena amal saya, karena percaya amal saya dari mulai balik, dari mulai dewasa sampai meninggal tidak pernah berdosa. Gitu ya. Tapi ketika kata Gusti Allah, kalau begitu, so kamu bisa makan dari siapa? Kamu bisa melihat dari siapa? Kamu bisa menghirup napas dari siapa? Emang dari kita sendiri? Dari siapa? Allah yang memberikan. Sok bayar dulu untuk itu. Ketika dipakai untuk bayar itu bukan lunas lagi, tekor, tidak bisa untuk bayar nikmat Gusti Allah. Maka istighfarlah, pas sudah istighfar hamba itu bahwa masuk surganya Gusti Allah teh karena fadl Gusti Allah, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Gusti Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu. Mudah-mudahan. Nah, di dalam mengarang kitab ini juga, dalam mengarang kitab atau dalam hal apapun, kita harus diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Duduk baca bismillah, berdiri baca bismillah, apapun baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan baca bismillah, kalau habis makan alhamdulillah, kalau mau tidur baca bismillah. Bismillah mau tidur juga ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini baca bismillah semua ya. Mau apapun baca bismillah, selesai baca alhamdulillah. Yang pertama tadi, barang siapa yang melakukan segala sesuatu yang dianggap baik oleh syara, tidak baca bismillah, bahwa akto putus dari rahmat Allah, tidak dibarengi rahmat Gusti Allah. Rahmat Allah tidak muncul di situ. Naudzubillah. Yang kedua, ajdam au akto. Ajdam itu seolah-olah tidak barokah, Bu. Kalau tidak dapat rahmat, yang kedua mah tidak barokah. Tahu barokah? Tahu berkat, Ibu? Apa sih berkah? Berkah. Pernah dengar kata berkah kan? Yakin? Tahu kata-kata berkah? Mobil dimerekan berkah, tokonya toko berkah. Artinya tahu apa berkah? What is the meaning from berkah? Berkah teh ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan kepada yang lain. Termasuk kalau sudah tahlilan. Iya. Berkat emang bahasa apa? Asal nama memang kalau secara bahasa lugawina Ustaz, kalau diambil dari bahasa Arab, albarkatu, barkah itu kolam. Tempat iwak namanya birkatun. Ya, tempat kolam, ada iwak cilik, ada iwak gede gitu kolamnya di situ tuh. Nah, tempat iwak artinya birkatun juga diambillah oleh orang-orang yang di sini namanya berkat, karena di dalam berkatnya ya ada segala sesuatu macam-macam. Anak iwak anak iwak teri, anak iwak petek, biasanya anak iwak petek biasanya. Ya Bu ya. Itu mah sudah ke makanan. Tapi berkah yang ini mah adalah kebaikan yang bertambah, ziyadatul khair, dan itu adalah yang paling diinginkan. Keinginan kita kebaikan teh bukan mengurang, bahkan harus bertambah. Bisanya kebaikan bertambah karena kitanya selalu berbuat baik. Kalau berbuat baik ditanamkan, insya Allah akan jadi amal jariyah. Nanti idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih yad'ulah, yang dalam hadis-hadis sahih yang ada 3 itu berkah. Artinya berkah itu ziyadatul khair. Dalam bahasa MLM mah itu namanya income pasif. Ada income pasif itu dia. Omong mah tidak menggawe tapi terus bae ngalir pahala kubuya.
padahal mah tidak bekerja tapi digaji terus. Pengen banget? Pengen ya? Ai kalau bekerja digaji mah ya biasa. Ini mah gak kerja tapi digaji terus. Aduh, ingin ya. Ngomong tidak bekerja tapi pahala mengalir terus. Pengen kayak gitu kan? Yang rugi mah omong bekerja, padahal mah bekerja tapi tidak digaji. Itu yang rugi mah. Ngaji gak digaji, pahalanya tidak ada. Na'udzubillah. Sholat mah sholat tapi tidak digaji, tidak dapat pahala, tidak dapat ganjaran dari Allah. Na'udzubillah, karena ada salah sesuatu. Tapi yang diharapkan oleh kita mah adalah berkah. Berkah teh ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Amin ya rabbal. Bisanya nanti juga kalau bisa habis ngaji tuh barangkali pangapunten yang punya masih punya suami, punya putra, barangkali ditanya, "Ibu, hasil tadi pengaosan teh apa?" "Oh iya ini, ini ayah, ini mak." Tadi teh ngajarin bahwa kita teh harus baca bismillah, apapun juga harus baca bismillah. Itu ya. Segala sesuatu harus baca bismillahirrahmanirrahim yang dianggap baik. Tapi kalau yang dianggap jelek mah jangan. Pak Yus kayak gimana? Oh, yang dianggap jelek teh misalkan begini nih. Mau mabok, enak begitu. Ya mau mabok bismillahirrahmanirrahim. Ada gak kira-kira orang yang kayak gitu ya? Ya barangkali edan eling begitu ya. Iya, atau barangkali mau mencuri. Mencuri nih. Bismillahirrahmanirrahim supaya gak kelihatan mencuri. Tidak boleh. Bismillahnya tidak boleh pakai kejelekan. Nah, ya, yang dianggap baik itu adalah yang baik menurut syara. Kalau yang jelek mah justru maksiat termasuknya. Jadi bukan dapat pahala, dapat dosa kebaikan. Baca bismillah di WC atau tempat-tempat khobais, tempat-tempat yang kotor itu tidak baik, tidak mendapatkan pahala. Sudah. Jadi segala sesuatu harus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada fadhailul bismillah dalam kitab Tadhkirul Qaul dijelaskan, atau dalam kitab-kitab yang lain. Dalam tafsir Imam Fakhrur Razi membahas bismillah hampir berapa jilid Ustaz? Hampir 2 jilid. Karena jilid tafsir Fakhrur Razi hampir 20 jilid lebih tafsirnya. Baca bahasan bismillah karena sampai ditantang oleh oleh murid-muridnya atau oleh ulama-ulama yang lain, teman-temannya ya, antara ilmuwan ini. Emang kamu bisa bahas bismillah? Kalau saya diizinkan, saya akan bahas bismillah ini lebih dari beberapa jilid. Baca bismillah. Mengapa demikian? Mengapa demikian Ustaz? Ibu-ibu. Karena bismillah teh inti. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah inti, bahkan inti kehidupan dan inti kenyataan. Kata para ulama bahwa Al-Qur'anul Karim itu yang jumlahnya ada berapa Ustaz? Yang masyhur. Kalau yang masyhur yang itu mah yang kita kenal, yang sudah kita itu mah yang kita tahu, yang kita sering dengar. Ada berapa? 6.666 ayat. Walaupun ada yang kaul yang lain, bahkan yang sahih juga yang 6.200 berapa sekian gitu ya. Nah, tapi dari Al-Qur'an itu yang sekian ayat yang terdiri dari berapa juz Al-Qur'an teh Bu? 30 juz. Masih emut ya itu mah ya. Ayatnya emut. Walaupun belum pernah ngitung. Tapi kalau juz nama pernah ngitung ya. Diawali oleh surah juz apa Bu? Juz apa yang pertama? Juznya, nama juznya alif lam mim, juz nama ya. Kalau surahnya surah Al-Fatihah Bu pertama nama. Ayo kita berkenalan dulu. Kenapa kesana kemari lah, gak apa-apa, ini sebagai bukti. Sambil ngetes ya. Saya juga dites sendiri oleh diri sendiri. Juznya ada 30. Suratnya ada berapa Bu? Ada 114 surat. Ya. Pak Ajis boro-boro ngitung lah. Ya. Berarti itu juga dipertanyakan. Punten ya. Ini teh berkenalan kepada Gusti Allah, berkenalan kepada Kanjeng Nabi, dibuktikan berkenalan kepada Al-Qur'an. Sudah berapa dekat kita kepada Al-Qur'anul Karim, begitu ya.
Suratnya ada 114, diawali oleh surat Al-Fatihah, diakhiri oleh surat An-Nas, di tengah-tengahnya surat Al-Kahfi. Tengah-tengah surat itu namanya surat tengah-tengah Al-Qur'an ya, surah Al-Kahfi. Al-Kahfi teh guha. Dan kalimat yang di tengah-tengah teh kalimat apa namanya? Yang biasanya mah ditulis pakai tulisan merah. Apa? Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Pak Ajis gak memperhatikan, berarti kurang perhatiannya kepada. Lagi ditebelin pakai yang hitam. Al-Quran zaman dulu mah nih pakai tulisan merah. Ibu Ustaz ya, pernah ibu memperhatikan? Nggih. Kalau tidak ya berarti dari mulai sekarang perhatikanlah sedikit-sedikit. Selain dari suami kita diperhatikan, Al-Quran harus lebih diperhatikan. Jangan sampai Al-Quran teh bulukan, sawangan baik. Ada gimana nanti ya? Sudah Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran ya apa Bu? Kebanyakan Al-Qurannya ya Bu ya. Jadi gak boleh banyak mah harus, tapi harus dibaca itu saja. Jangan sampai banyaknya iya, tapi gak dibaca-baca. Buat hiasan saja. Nah, buat hiasan juga sih sebetulnya mah bagus daripada hiasannya pakai buku-buku yang lain ya, atau pakai gambar yang lain ya. Tapi tingkatan yang keberapa lah harus dibaca. Karena kalau Al-Quran gak dibaca-baca ya gak dimengerti mah tidak ada artinya. Kalau dalam bahasa Sunda nama seperti monyet gulung kalapa, tahu? Kayak berarti apa bahasa Jawa yang bisa tuh? Iya ngago gulung teh kayak ketek sing itu kelapa kasing dolanan kelapa. Padahal maning jero itu di dalamnya kelapa tuh ada yang bisa dimakan, dimainin saja. Al-Quran juga seperti itu kebanyakan teh. Nah mudah-mudahan kita mah sedikit-sedikit Bu Haji, ibu-ibu ya, dia tahu oh Al-Quran teh begini, Al-Quran teh begini. Sudah kembali ada 114 surat, diawali surah Al-Fatihah, diakhiri surah Al-Baqarah. Surah An-Nas. Surah An-Nas. Dikumpulkanlah dari 114 surat itu, dikumpulkan, diperas intinya dari Al-Quranul Karim itu dikumpulkan di dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah teh induknya Al-Quran. Ya pernah dengar ya? Namanya juga Ummul Quran, emboke Al-Quran. Jadi Al-Quran teh emboke, cuman bapaknya nggak ada Bu. Iya, jangan tanya Pak Ajis. Jadi kalau Al-Quran kan ada Ummul Quran. Ummul Quran itu surah Al-Fatihah. Kalau bapaknya surah Al-Fatihah apa? Ustaz menemukan bapaknya surah Al-Fatihah. Nggak ada ya. Artinya Ummul Quran teh intinya Al-Quran, induknya Al-Quran. Karena ibu itu adalah yang menjadi pertama. Ibu-ibu teh yang menjadi pionir ini teh di alam dunia teh ya. Kalau tidak ada ibu-ibu mah ya gimana ya? Gitu ya. Al-Quran dikumpulkan yang 114 surat dikumpulkan di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah intinya kandungannya itu nanti diperas lagi, dikumpulkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita harus hafal Bismillahirrahmanirrahim. Hafal? Insya Allah hafal. Amin ya rabbal. Tapi selain dari hafal dimasukkan ke sini dan tahu artinya. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim itu? Tahu ibu artinya Bismillahirrahmanirrahim? Ada yang sudah apa? Pakai bahasa Indonesia apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa lugoh yang lainnya, karena kata Ar-Rahman sama Ar-Rahim saja itu beda artinya. Gitu ya Ibu ya. Nah, jalmi-jalmi dulu, orang tua dulu Ibu, karena keyakinannya sudah mantap, Bismillahirrahmanirrahim bisa terbang, Bismillahirrahmanirrahim bisa
menghilang, bismillahirrahmanirrahim, bisa apapun. Bahkan di dalam ceritanya nih, di dalam kitab Tanqihul Qaul Hafidz itu ya, seseorang yang kehilangan kuncinya, padahal kuncinya itu dilemparin sama suaminya, Bu. Karena istrinya itu kalau apapun juga suka baca bismillah. Buka pintu baca bismillah, mau nyuci baca bismillah, mau nyetrika baca bismillah. Pengen nyoba suaminya itu ya. Atau memang suaminya agak sedikit sensi begitu gitu ya kepada istrinya. Dilemparin kuncinya. Pintu pas keluar, pintunya dikunci gitu ya. Pas pintunya dikunci lagi keluar sih dua-duanya sama istrinya. Kuncinya dilemparin coba ke laut, Bu. Wah, dilemparin ke laut. Pas sudah dilemparin ke laut, malah nanya ke istrinya, istriku, di mana kunci? Kunci di mana? Pas kebetulan dasar kali gane. Dia istrinya itu malah ke pasar. Pas sudah di pasar beli ikan. Ikannya itu adalah ikan yang makan kunci itu, coba. Ini kisah ya itu ya di dalam kitab Tanqihul Qaul Hafidz. Pas sudah begitu, pas sudah dibelek, sudah dibuka, pas mau itu ada kuncinya di situ dan bisa masuk lagi ke rumah. Subhanallah. Banyak mah kalau nggak percaya mah bukan. Kita harus percaya kepada kalimah-kalimah Allah ya. Dan kemujarabannya, kehebatannya tergantung keyakinan kita. Kalau keyakinannya kita kurang mantap, nggak bakalan yakin, nggak bakalan hebat. Tapi kalau kitanya yakin, seyakin-yakinnya, insya Allah akan jadi manfaat dan barokah. Mari kita sama-sama keyakinannya kitanya dimantapkan. Amin ya rabbal alamin. Pengarang kitab ini juga makanya diawali dengan membaca bismillah. Abda'u, saya memulai ngarang kitab ini bismillahi dengan menyebut nama Allah, dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau Allah mah sudah tahu ya. Allah mah tahu nama saja ya Bu ya. Allah, karena Allah teh nama dari siapa? Zatun maksusotun al-musamma bi Allah. A'raful ma'arif Allah. Jadi Allah itu sebuah nama dari zat. Siapa zatnya itu? Zat yang menciptakan langit dan bumi, yang semesta alam semuanya, yang menciptakan kita, sehingga kita ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah itu apa? Nama dari zat yang menciptakan kita semuanya. Tapi nama Allah itu, lafaz Allah itu nama yang paling tenar di antara nama-nama yang a'raful ma'arif, kata Imam Syibawi. A'raful ma'arif itu yang paling hebat, yang paling diketahui dari nama-nama Allah. Emang nama-nama Allah banyak, Bu? Banyak. Namanya kalau di dalam Al-Qur'an itu apa nama-nama Gusti Allah teh? Asmaul Husna. Hafal Asmaul Husna? Nyam. Enggak yang hafal nyanyian ya Ustaz Pak Aziz, dihafal ya. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, maka Allah akan menjaga orang itu ya, bahkan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Yang ada di dalam 99. Walaupun di dalam kitab tafsir Yasin karangan Syekh Hamami itu dijelaskan, mangga dibuka, Asmaul Husna itu bukan 99, bahkan lebih dari 1000, bahkan lebih dari 3000 Asmaul Husna. Percaya. Orang yang bisa menamakan itu adalah orang yang sudah kenal. Ya saya Ibu ya. Ibu itu soleha, bager, tahu bager itu apa ya bahasanya? Baik, cantik, suka memberi. Ayo ditafsirkan, ayo dijelaskan Ibu teh. Karena kebaikannya banyak, kita nyebutnya juga banyak. Si anu yang anu teh. Allah Subhanahu wa taala, coba sifatan Gusti Allah yang maha baik. Enggak bisa kan ya? Allah yang memberikan suami saya beras, Allah yang memberikan suami lebih dari 3000 pastinya juga. Kalau kita kenal kebaikan Allah. Kalau tidak kenal kebaikan Gusti Allah, ya segitu-gitu aja. Oleh karena itu, kenalilah Gusti Allah. Ulangi lagi,
kita berkenalan dengan nama Gusti Allah. Allah teh salah satu nama di antara nama-nama Allah yang lain. Nama Gusti Allah banyak yang kita ketahui di dalam Al-Qur'an, ada 99 nama yang dinamakan dengan Asmaul Husna, maka harus dihafal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, dihafal. Kalau tiasa sama sebelum ngaos tadi diaos boten. Kalau diaos ya, saudara diaos. Oh ya Sinan, gimana? Kalau mau diaos, awas itu. Ya Allah, jadi pakai ini tuh keluar tuh hangat gitu ya. Itu apapun juga saya ya sebelumnya Sinan. Tapi itu supaya ke anak-anak kita juga harus dihafalin. Adapun cara menghafalnya silahkan pakai cara apapun juga. Manggo ya buat napa-napa. Di TK itu di TK biasanya suka itu Ustaz ya. Di TK tuh. Tadi kak ya Allah ya Rahman gitu ya Rahim, atau nggak pakai itu. Kalau abdi biasanya nggak pakai ya biasanya. Wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir alladzi laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Yang terakhir adalah as-sabur gitu ya. Mangga dihafal. Nah, kembali jadi Syekh Marzuki itu pengarang kitab ini diawali dengan membaca bismillah. Mengapa diawali dengan bismillah? Ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan kasih sayang dari Gusti. Mudah-mudahan aja kitab ini teh barokah, jadi saksi, jadi media mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa Gusti Allah itu dijelasin. Allah teh war-Rahmani, Allah yang maha pengasih. Itu bahasa Indonesianya, tapi bahasa yang lengkapnya, terjemahan yang lengkapnya Ar-Rahman itu adalah Allah yang memberikan kasih sayang di dunia dan akhirat. Ya, di dunia bagi orang di dunia, pangapunten. Di dunia bagi orang mukmin dan orang kafir. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang Gusti Allah tapi diberikannya umum, Bu. Baik kepada orang mukmin, baik kepada orang kafir, baik orang yang taat, baik orang yang maksiat, semuanya dikasih oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala rizki, dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman itu bedanya dengan Ar-Rahim begitu. Ar-Rahman mah sifatnya Gusti Allah, Allah memberikan kasih sayang di dunia kepada orang mukmin atau orang kafir, orang suka sholat, orang tidak sholat, orang suka ngaji, orang bahkan orang yang maksiat pun dikasih oleh Gusti Allah rizki. Barangkali di dunia teh yang dapat rizki teh orang yang suka sholat aja, orang yang gak sholat juga dikasih rizki oleh Allah ya. Orang yang maksiat saja itu namanya Ar-Rahman. Beda dengan Ar-Rahim, wabir rahimi, dan Allah yang maha rahim. Apa rahim itu? Sifat kasih sayang Allah, pemberian nikmat Allah, tapi diberikannya di akhirat. Kalau Ar-Rahman mah di dunia bagi seluruh umat mukmin atau umat kafir ya. Tapi kalau Ar-Rahim mah kasih sayang Gusti Allah, nikmatnya Allah itu diberikannya di akhirat. Buat siapa? Buat orang mukmin saja. Kalau orang kafir, pangapunten, orang non muslim, orang yang artinya kafir itu orang yang maksiat pada Allah, yang menolak perintah Allah, mah tidak akan dapat nikmat dari Allah di akhirat mah ya. Yang akan dapat nikmat di akhirat itu siapa? Orang yang mukmin, orang yang muslim, orang yang taat, orang yang takwa saja. Orang yang tidak taat, orang yang tidak muslim, orang yang tidak mukmin, orang yang maksiat terus seurip-uripe maksiat, pas nanti di alam akhirat nanti tidak mendapatkan nikmat oleh Gusti Allah. Jadi Gusti Allah wis bae siraman ning dunia ning akhirat membeli langsung bae dibalamaken mang neraka. Naudzubillah gitu ya. Itu jadi perbedaannya Rahman dan Rahim kayak begitu. Kalau Rahman nikmat Allah diberikan di dunia kepada siapa saja, baik yang mukmin ataupun yang non mukmin, ghair mukmin. Tapi kalau Rahim itu adalah nikmat Allah yang diberikan nanti di akhirat kepada orang bertakwa saja, orang yang taat saja.
Kalau orang yang tidak taat di akhirat oleh Gusti Allah nanti akan dijeburin ke neraka. Itu sifat Allah yang selanjutnya adalah oleh pengarang kitab ini Allah teh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, kemudian Daimil Ihsani, Allah teh yang langgeng, yang terus menerus Al-Ihsani, berbuat kebaikan. Allah memiliki Asmaul Husna namanya. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik, dan Allah itu akan memberikan kebaikan selama-lamanya bagi orang yang baik. Bagi orang yang tidak baik, yang tidak taat tadi, Allah akan menyiksanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum. Satu bait dulu pada kesempatan sore ini. Jadi pengarang kitab ini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, menjalankan perintah Kangjeng Nabi, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Kangjeng Nabinya? Bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan bismillah. Maka kita semua sami-sami di rumah dimanapun diawali dengan bismillah, ya. Nah, yang kedua, siapa Allah itu? Allah itu adalah Ar-Rahman. Pengetahuan kita tentang Allah itu Ar-Rahman sudah sering ya ini mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu Allah yang maha memberi nikmat bagi orang mukmin dan kafir. Nikmatnya nikmat di dunia. Jadi tidak pilah-pilah, tidak pilih-pilih. Tetap diberikan bagi orang yang maksiat, bagi orang yang taat. Kalau Ar-Rahim sifatnya Allah yang selalu memberikan nikmat bagi orang yang taat saja, orang yang mukmin saja nanti di akhirat, ya. Orang yang tidak mukmin, orang yang tidak muslim, orang yang tidak taat, atau orang yang maksiat oleh Gusti Allah di akhirat enggak bakalan diberi nikmat oleh Allah, tapi akan diberi azab. Jadi balasannya azab. Mudah-mudahan kita bisa menyelami, mendalami, mengaplikasikan nilai-nilai Bismillahirrahmanirrahim di dalam hidup kita selama-lamanya sampai akhir hayat. Bismillahirrahmanirrahim dibawa pulang ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tempelin di sini, bawa pulang sekarang, masih hidup bawa pulang ke rumah. Iya, di rumah disampaikan, dilaksanakan. Pak Ajis, kalau gak dibunyikan gak apa-apa. Misalnya barangkali Ustaz misalkan, tapi dalam hati selalu Bismillahirrahmanirrahim. Pakai hati juga gak apa-apa ya. Diucapkan lebih baik lagi supaya lidahnya terbiasa. Fadkurullaha katsiran. Zikir, baca bismillah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Mudah-mudahan sekali lagi Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim memberikan terus kasih sayangnya kepada kita tentunya, dan mudah-mudahan kita semakin makrifat, semakin mengetahui Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bawa ke rumah bismillahnya dipegang, mantapkan di dalam hati, ya, bahkan bawa pulang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala agar ada tulisan di sininya, di hatinya nanti ya, Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar, umat Kangjeng Nabi ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali. Sebelum selesai barangkali ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, buat apa-apa bangga. Ada? Ibu. Nggih, sudah. Kalau misalkan cuma bismillah. Oh, nggih. Nggih bismillah. Buat apa-apa? Boleh. Bismillah teh harusnya dengan menyebut nama Allah, bismillah. Tapi alangkah lebih baiknya disambungkan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kalau bismillah saja Allah, karena bahkan nyebut Allah saja kan sudah dapat pahala. Allah dapat pahala ya Bu ya. Sudah zikir, dapat ini juga zikir ya. Bismillah, Allah, bahkan sampai pangpun satu lagi. Barangkali ini kitanya agak lebih ekstrim. Hu saja ya. Ada yang pernah dengar itu ya? Hu itu sudah zikir. Iya, hu itu adalah isim domir. Domir itu kata ganti dari lafaz Allah Subhanahu wa taala. Hu itu adalah dia.
Ya, kalau ha dia perempuan, kalau hu dia laki-laki. Diucapkan atau enggak? Tapi kalau sudah ininya sinyalnya sudah baik mah Ustazah, ibu-ibu, kalau sinyal sudah baik apa sih namanya tuh ya? Kuotanya sudah full di sini, Bu. Kita teh kan ada kuotanya, ada yang tidak ada kuotanya ya. Kalau ada kuotanya mah kita teh nyambung terus ya, Bu ya. Nelepon ke mana nyambung. Tapi kalau kuota di sininya nih, kuota teh imannya tidak ada, hampa kita teh. Ya, kosong. Cuman mijit aja. Mata nama ada tapi tidak berfungsi. Hati nama ada tapi tidak berfungsi karena kuotanya laka nih kene. Ayo kuotanya beli. Beli ya. Belinya dari siapa? Diisi kuotanya. Dari mana? Dari Gusti Allah. Diisi kuotanya. Buat apa punya HP tapi tidak punya kuota? Buat apa? Buat apa punya ini teh HP? Bener ya, Bu ya? Ini teh HP, ini teh buat nelpon sama Gusti Allah, buat itu sama Gusti Allah. Ini HP, ini teh aplikasi mata, aplikasi hidung, aplikasi mulut, aplikasi ini. So, aplikasinya tadi digunakan, masa aplikasi mendengarkan baik nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan. Ini Ustazah gitu ya. Mangga badai bismillahirrahmanirrahim panjang saya. Bismillahirrahmanirrahim Allah. Karena bismillahnya juga banyak nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bikin lagi gak apa-apa, yang penting ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu ustadzah, ibu-ibu sudah pandai bahasa Arab, mangga dibikin bismillah, tapi bismillah yang asli. Pak Haji sekarang mah saya gak mau pakai bahasa Arab, biasa boten. Yang penting dengan menyebut nama Allah, pakai bahasa Jawa kalayan nyebat asmane Allah, pakai bahasa Inggris in the name of Allah, of the ya, misalkan kayak gitu ya. Ya saya mah gak mau pakai bahasa Arab, tapi saya tuh menyebut nama Allah teh pakai bahasa apa? Tapi kalau Allah mah bahasa Inggris juga Allah ya. Walaupun dalam itu nama God gitu ya. God mah kan hanya Tuhan saja, tapi ini Allah. Boleh ibu. Sama halnya dengan baca sholawat. Baca sholawat itu adalah pujian kepada Kangjeng Nabi itu. Pakai bahasa apapun, bahasa hati kita. Kita pakai bahasa Jawa, bisa ya Bu ya? Kita menyebut suami kita karena saking dekatnya, saking cintanya, nyebut suami kita dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Gitu misal gitu ya. Ya bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Bahasa apa gitu misalkan. Bahasa rahasia saja, tapi saking cintanya. Ya, subhanallah. Ke Gusti Allah pun sama kayak gitu. Ini mah sebagai media saja agar kita bisa paham dengan kata-kata itu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mangga silahkan ibu ya. Mudah-mudahan kita semakin dekat. Ayo lidahnya, hatinya diisi tadi kuota kita, diisinya kayak gini. Ya di rumah juga sama, tonton YouTube yang bermuatan positif supaya kita bisa nelepon, supaya kita bisa chat Ustaz, chat ya. Ada lagi Ustaz? Lagi. Karena suatu waktu saya kan nulis ya. Nggih. Di anak-anak karena sudah terbiasa ya. Kalau nulis saya sebelum nulis bismillah dulu gitu. Nggih, leres. Saya membiasakan tuh. Itu bagus. Nah, tapi ada yang nyetuk tuh. Nggih, nyetuk. Karena tiap ngajar saya harus nulis bismillah. Mungkin sebelumnya guru sebelumnya tuh nggak begitu. Iya. Sampai bismillahirrahmanirrahim. Sampai begitu tuh. Oke. Karena mungkin ya itu untuk membiasakan. Iya betul. Itu. Dan alhamdulillah, ayo kita gaungkan itu ya Ustadzah. Termasuk abdi. Pelajarannya apapun. Ada sepele ya kan, maksudnya tuh. Menurut anak-anak. Iya. Nah, padahal itu teh. Harus. Itu teh tidak sepele, bahkan justru itu teh hal yang sangat besar. Tapi karena memang kurang biasa dan tidak dibiasakan, jadi seolah-olah tadi ada kata bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Ya memang harus bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau tidak bismillahirrahmanirrahim, priwen apa lagi? Kita bismillahirrahmanirrahim ya. Terus bismillah. Tepatnya untuk anak. Nggih.
Kasih taunya nih. ngasih taunya kalau ke anak sih kita belum bisa memasukin ya. Nggih, tapi sedikit-sedikit. Nah, karena bismillah itu adalah kita teh mau minta ilmu sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan milik siapa? Bukan milik ibu, bukan milik bapak, milik kita pun ya, kita mah tidak bisa apa-apa dan tidak ada apa-apa. Nyampe gak ya kan? Ya gak apa-apa, barangkali kelas 4, kelas 1, kelas 2. Ini teh diperintah gitu sama Gusti Allah, sama Kangjeng Nabi. Bukan diperintah sama ibu. Ibu mah hanya menyampaikan saja itu. Anak lagi belajar. Belajar emang pengen apa coba? Belajar pengen ilmu. Jaluk ilmu emang siapa? Ibu bukan menggusti. Oh iya makanya harus kudu anak Allah ini karena tulisan Allah anak nih lapat bismillah. Oh iya tabu kalau nyampe, tapi kalau belum nyampe insya Allah putra putri ibu ya harus dihidupan juga oleh ibu di rumah. Ibu teh pionir al ummu madrasatul ula. Punten ya kita ya bapak-bapak ya, karena intinya kehidupan ada ibu-ibu bu ini semuanya. Suami saja bisa itu ke ibu-ibu, ibunya solehah, suaminya insya Allah jadi soleh. Amin ya rabbal alamin. Ustazah begitu ya, dengan sabar tentunya ya ke anak-anak. Betul, sangat betul, dan itu memang Pak Haji saya mah gurunya guru IPA, guru IPS, guru matematik. Harus emang matematik ilmunya dari bukan dari Allah. Seperti gitu. Matematik juga ilmunya dari Gusti Allah, dari sana-sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Inggris bahasa itu dari Gusti Allah. Emang ada yang bisa menciptakan bahasa sendiri? Anak kecil itu bisa berbahasa ngomong-ngomong tiba-tiba enggak kan? Tapi dikasih dari Gusti Allah kan. Dan mimi bisa mimi kan ya? Mama. Emang siapa yang ngajarin? Ibu? Ya enggak bisa. Subhanallah. Bukan siapa-siapa kita mah Allah. Nah, kalau sudah ke situ mah udah betul Allah. Makanya tadi kalau Allahnya juga panjang, bismillah panjang, bismillahirrahmanirrahim panjang, bismillah. Bismillah panjang, Allah panjang, hu juga tidak bisa berbunyi, dalam hati aja. Iya, bahkan para ulama-ulama mah sudah kemana? Ini atau gini. Jadi sudah ke isyarat. Ya, karena kalau barangkali kalau lama di pasar, bismillahirrahmanirrahim, apa cari uang ya gitu. Jadi aneh barangkali tadi kata ustadzah. Itu ustadzah pangapunten. Dari ibu-ibu kayaknya barangkali ada yang gimana? Enggak ada. Nggih, ustadzah. Gimana? Ini boleh berarti bismillah itu bisa dijadikan sebagai pengganti doa-doa. Ada doa-doa khusus, ada doa-doa umum. Kalau doa-doa khusus tetap kalau biasa ditambah. Bukan hanya bismillahirrahmanirrahim awal. Ada bismillah mah inti dari semua doa, inti dari Al-Qur'an. Selain dari itu tetap pamitiasa kalau hafal mangga ditambihan mawon. Begitu, Bu ya. Jadi jangan sampai tiasa buat kenapa-napa. Habis assalamualaikum tidak apa bicara bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya artinya begitu. Tapi kan ini ada doa lain misalnya. Berarti sholat juga bisa ya? Bisa gitu. Sholat ibu. Nggih, sampai. Orang yang enggak bisa. Iya. Belajar, Iya. Sholat haji ibu. Ibu lagi sholat. Ngaji beli mudeng-mudeng atau memang pengen sholat tapi gak berangkat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar mah bisa ya? Bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Enggih. Bahkan sampai ibu gak bisa baca bismillah. Gak bisa baca bismillah tapi pengen sholat. Priwen. Masa beloli? Allahu Akbar mah bisa ya? Iya barangkali Allahu Akbar juga gak bisa. Allahu Akbar gak bisa. Ya, priwen ya. Ya kalau yang itu yang bisu ya. Ya udah, seitunya saja. Ya, bisa gitu ya, Ustaz ya? Iya, kalau memang betul-betul tidak bisa.
Iya, ibu haji ke sana, padahal sudah di KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji, gak bisa baca Bismillah mawon. Ya itu makanya ada haji robana teh begitu, haji robana ya bu ya. Karena yang bisanya robana, baik robana atina fid dunya hasanah. Padahal sudah diajarin berapa kali di KBIH. Ya udah gak apa-apa, haji robana baik, la baik beli hafal, la baik Allahumma la baik beli hafal. Ya wis, robana atina sa'i tawaf robana, sa'i robana, melebar jumroh robana. Iya bisa robana ya, makanya kaji arane kaji apa? Kaji robana. Buat apa ibu? Islam Allah yang maha mengetahui, mangga. Nih di sini, yang penting kuotanya saja. Anak kuota sudah alhamdulillah. Ini mah gak ada kuota sama sekali. Kuota Bismillah ya Bismillah. Kuota Allah, Allah. Kuota hu. Kalau gak ada kuotanya, buat apa gak ada kuota sama HP? Gak bisa lagi deh bu ya. Enggak matur suwun. Ibu sadar Allah akbar. Gak usah. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha menggampangkan. Ada lagi? Kalau nggih. Yang tadi sholat. Terus kadang-kadang tuh kalau mau doa tuh kayak ngeblank. Jadi malas ya. Jadinya tuh malah diem gitu. Cuma kayak pengen doa, gitu. tapi Minta apa tapi tuh kayak bingung mau apa gitu. Kalau misalnya kita diem aja, terus Allah tuh tahu. Allah tahu enggak gitu. Allah tahu enggak? Allah nggak tahu. Allah nggak tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Doalah dengan diam. Bahkan kalau bisa doa dengan air mata. Iya, nggak apa-apa. Ada banyak. Karena memang tidak bisa diungkapkan. Saking banyaknya itu. Ngeblank. Laras subhanallah. Iya, boleh. Dan itu tadi sinyal kita, karena bisa jadi kita teh susah ngungkapaken. Utangnya banyak. Ya misalkan apa ya begitu. Kalau diomongin tuh, coba permasalahan kita sih. Banyak banget kayak Iya. Kalau ditulis bu, permasalahan kita dibaca, ya Allah kita teh tadi pagi dulu, maka gak apa-apa. Berdoalah dengan diam, pancakan hati sama Gusti Allah. Ya Allah, maka bahkan itu sampai air mata keluar. Terutama ya istighfar itu, ya istighfar mah mohon ampun ya karena iya. Betul, buat kenapa-napa. Doa teh apa sih pada intinya? Doa teh apa sih? Iya, jalukan permohonan. Yang mohon itu kan kadang-kadang tahu wong sing jaluk. Wong sing jaluk juga anak sing bisa ngomong, anak sing bisa beli ngomong kan. Ya meneng baik ya. Tapi tangan mah bisa ya. Ya Allah, ibu punten. Sing pinter mah ya. Proposalnya hebat. Ya iya proposalnya dawa. Iya, ibu yang sangat baik sekali, yang sangat kaya. Sajen. Oh iya betul. Ibu sajen ya, Bu. Sajen ya tadi. Khusus. Enggak, iya. Sebetulnya mah ngomong teh bahasa kita. Allah makan. Ngomong teh di mana sih di sini? Di sini. Di sini kan ngomong juga kan. Kita ke sini ngomong. Allah Maha tahu. Oh iya. Saking gak bisanya, saking banyaknya ya gak bisa. Saking kader. Iya, Allah Maha tahu. Mangga gitu ya. Tapi memang kalau bisa yang terwarit teh yang maksuso, yang khusus. Rabbana atina fid dunya hasanah kan ada di Al-Qur'an, yang ada dari Al-Qur'an. Didalami doanya, didalami artinya supaya nyerap, supaya nggak ngeblank soalnya karena saking itunya, saking bingungnya atau memang tidak tahu juga artinya. Sholat kan bisa ngeblank karena memang tidak tahu lagi sholat, bacaannya juga tidak tahu, itu tidak tahu, melu-meluan bae yang ngeblank begitu. Iya betul, aduh subhanallah. Mangga ya, itu olah kepribadian kita, olah jiwa kita, kedekatan kita kepada Gusti Allah. Dan memang ibu teh kalau sudah dekat mah kita tidak minta pun sudah. Kalau orang yang sudah dekat itu kan sudah dipahami ya.
teteh sama suami teteh karena sudah saking dekatnya dan memang sudah sangat romantis, gak diminta saja kan sudah langsung karena sudah paham. Begitu juga dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya nanti dengan Habibullah dan Khalilullah. Habibullah mah kekasih Allah, kekasih Allah mah tidak diminta sudah dikasih. Kalau Khalilullah jaluk dikit engkau dipayu. begitu. Oh gitu. Yang ngomong ke papa cuma berguna. Heeh. Allah pengen berkata, tapi ada Pasti ini dari Allah kan itu. iya dari Allah, hakikatnya dari Padahal Allah. kita nggak ngomong nggak minta. Nah, Enggak, gitu. Allah Maha mengetahui subhanahu. Itu teh spiritual yang seperti itu terus diasah supaya kita teh tahu dan supaya kita teh dekat dengan Gusti Allah. Jadi Allah teh tidak terasa jauh gitu. Bahkan sampai terus kalau sudah dekat mah ya karena sudah dekat mah tadi sing digerentesakan baik wis pasti insya Allah namanya wali. Kalau sudah jadi wali maka apapun juga mulutnya sudah mulut Gusti Allah, telinganya sudah telinga bisa gitu ya. Itu wali-wali Gusti Allah. Ai kita mah bukan barangkali. Nah, spiritual yang seperti itu mah enggak diolah di rumah. Diolah di renungan-renungan malam. Bukan renungan malam maksudnya teh. Makanya kalau malam-malam tuh bangunnya jangan nonton TV, jangan dolanan HP. Renung ya Allah, habis sholat tuh. Ya, suami, anak, istri kita ya, apapun ya gitu. Itu barangkali bagus tadi ya. Mangga silahkan pakailah bahasa isyarat kita, bahasa hati kita yang sangat lembut, yang sangat dalam. Allah yang Maha mengetahui akan mengetahui kita. Karena kata-kata barangkali susah dibikin. Bahkan sampai seorang puitis, seorang seniman pun, seorang sastrawan pun susah membuat kata-katanya. Gitu ya. Mangga. Ada lagi, kalau tidak ada sudah 5:30. Pangapunten ibu-ibu ya, alhamdulillah. Maka sok silahkan tempat curhat saja, apa yang bisa kita ungkapkan. Apa yang bisa dijawab. Itu saja barangkali ibu-ibu. Kalau tidak ada kita tutup ya dengan doa tutup majelis bersama-sama. Sarang-sarang mangga angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baiknya dari Allah, yang benarnya dari Allah, yang banyak kesalahannya dari kesalahan kebodohan pribadi. Wa aku minkum wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.